Perjalanan masuk ke hutan pedalaman Kalimantan dimulai. Kisah Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan ibadah puasanya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Rian. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu. Dan bagaimana dalam episode Rian kemarin, Rian berhasil mengalahkan Pangulu. Waduh, makhluk jadi-jadian dari Kalimantan Tengah ya teman-teman ya. Bahkan ketika dia menggunakan pisaunya, nah mata pisaunya itu tertinggal di kulit Pangulu tersebut. Apa nih kira-kira yang akan terjadi pada si Pangulu itu, karena pasti Pangulu itu adalah orang di sekitaran atau di desa tempat Rian tinggal. Siapa yang sebenarnya jadi Pangulu itu ya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami akan upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Keesokan harinya, aku pamit pulang sebentar ya, mau ganti baju dan mandi dulu, kata Rian pada Aditya. Sekalian saja Yan, kami ikut ke rumahmu, ujar Aditya. Ya, siapa tahu bisa ikut sarapan makanan khas Tanah Dayak, sahut Bima menimpali. Nasi goreng kampung buatan ibunya Rian. Enak sekali, kalian memang harus coba, ujar Riko. Tapi tidak pakai minyak B2 kan? Soalnya Fitri Muslim, kata Clara setengah bercanda. Aman, bebas minyak babi, jawab Riko santai. Aditya langsung tertawa kecil. Fitri hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. Ia merasa tidak enak dengan perkataan Clara yang cukup sensitif itu. Gak apa-apa, walaupun aku muslim, aku tidak akan mempermasalahkan makanan kalian kok. Kalian boleh makan apapun yang kalian mau. Jangan cuma karena aku muslim, kalian jadi tidak bebas mau makan apa yang kalian suka, ujar Fitri lembut. Mendengar itu, Rian tersenyum. Dia kagum dengan sikap toleransi gadis tersebut. Sudah, kita siap-siap, bawa semua yang dibutuhkan. Setelah dari rumah Rian, kita mulai survei dan wawancara warga, lanjut Aditya sambil mengecek kembali catatan di tangannya. Kali ini nada bicaranya terdengar lebih profesional. Setelah semua barang yang dibutuhkan siap, mereka pun lantas berjalan bersama-sama menuju ke rumah Rian. Sesekali saat berpapasan dengan anak-anak kecil di jalan, Clara tampak melambaikan tangannya. Bibirnya juga tak pernah lepas dari senyuman. Perempuan itu benar-benar sosok yang sangat ceria di mata Rian. Tak terasa, mereka pun akhirnya tiba di rumah Rian yang tampak sederhana itu. Terlihat di teras depan, April tengah mengepel lantai teras. Namun gerakannya mendadak terhenti, matanya membulat ketika melihat rombongan yang berdiri di belakang Rian. Rian, gumam April. Rian tersenyum. Inai, mana? Tanya Rian. Ada di dalam lagi mandi, jawab April pelan. Ayo, mari silakan masuk dulu. Ini rumah sederhana keluargaku, kata Rian mempersilahkan Aditya dan kawan-kawan untuk masuk. Aditya tersenyum, lalu ikut menaiki teras disusul dengan Fitri, Clara, Bima, Deva, dan Gilang. Sementara Riko pamit pulang ke rumahnya untuk mandi dan berganti baju. Di dalam, terlihat Inai Suri tampak keluar dari area dapur dengan handuk yang melingkar di baunya. Ia hanya tersenyum sebelum kemudian masuk ke dalam kamarnya.
Itu ibuku, kata Rian memperkenalkan. Oh ya, tunggu sebentar ya. Aku mau mandi dulu, kata Rian seraya beranjak lalu meninggalkan Aditya dan kawan-kawan yang sudah duduk di dalam rumah. Fitri tampak mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, sementara Deva tampak berdiri dan mendekat ke arah sebuah foto yang terpajang di dinding. Ini ayahnya Rian, tanya Deva pada teman-temannya. Mana aku tahu, kan kita baru kemarin datangnya, saut Bima dengan bau terangkat. Iya sih, kita kan bukan orang sini, tapi ini kayaknya foto keluarga deh. Ini ibunya Rian, dan ini Rian. Nah, ini pasti ayahnya nih. Tapi kok nggak mirip ya? Ujar Deva lagi. Itu ayah tiri Karian, tapi beliaulah yang membantu merawat Karian mulai dari dalam perut sampai dengan besar. Namanya Amang Bujang. Beliau ini merupakan sahabat baik dari ayah kandung dari Karian. Dulu, ayah kandung Karian itu meninggal sebelum Karian lahir. Kemudian, karena persahabatan mereka yang begitu dekat, layaknya saudara sendiri, Amang Bujang pun memilih untuk menggantikan peran serta tanggung jawab ayah kandung Karian untuk menjaga dan bertanggung jawab atas istri serta calon anak sahabatnya yang telah meninggal dunia, kata April yang sudah berdiri tidak begitu jauh dari Deva. Beliau itu orang yang sangat baik, bahkan rela meninggalkan kehidupannya sendiri demi menjaga istri dan anak dari sahabatnya. Dan beliau tidak punya anak selain Karian. April melanjutkan, nada suaranya terdengar sendu. Deva mengangguk, dan Fitri yang mendengar itu langsung merasa sedih. Fiksi nih, cowok Green Forest, bukan Green Flag lagi, kata Clara seraya mendekat untuk melihat foto ayah tiri Rian lebih jelas lagi. Amang Bujang ini sekarang di mana? Tanya Bima ikut penasaran. Beliau sudah meninggal, kata April pelan. Mendengar itu, otomatis Clara langsung menutup mulutnya dengan tangan. Ya Tuhan, jadi seumur hidupnya Amang Bujang ini tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Statusnya dengan ibunya Rian selama ini apa? Tanya Clara tak lagi bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Pernikahan itu hanya sebatas status agar beliau bisa bertanggung jawab sepenuhnya pada Karian dan juga Ante. Seingatku mereka tidak terlihat seperti pasangan suami istri, kata April dengan suara yang sangat pelan seolah takut didengar oleh Inai, Suri, dan Rian. Please Tuhan, sisain cowok kayak gini buat aku satu ya, gumam Clara. Tiba-tiba Inai Suri keluar dari kamarnya. Ia tersenyum ramah lalu menyapa satu persatu Aditya dan kawan-kawan tersebut. Tidak lama kemudian, Rian pun masuk ke dalam rumah dengan pakaian bersih dan wajah yang lebih segar. Rambutnya pun tampak masih basah, acak-acakan setelah mandi. Inai, sudah kenalan? Tanya Rian. Sudah. Oh iya, sebentar ya. Ante buatkan sarapan dulu, kata Inai Suri dengan bibir tersenyum. Lalu kemudian, Inai Suri pun berjalan ke arah dapur menyusul April. Biar Ante saja nak, kamu temani saja Rian dan anak-anak kota itu ya, kata Inai Suri lembut. Tidak teh, aku di sini saja bantu Ante. Lagi pula bahasa Indonesia aku tidak terlalu lancar, jadi sulit bicara dengan mereka, ucap April beralasan. Kamu ini April, kata Inai Suri sambil tersenyum. Sementara itu di luar, Deva menunjuk ke arah foto yang tadi ia lihat. Itu ayahmu ya? Tanya Deva pada Rian. Ya, itu ayahku, jawab Rian singkat. Yang itu siapa? Tanya Bima seraya menunjuk ke arah sebuah foto lain. Itu ibuku, waktu dia masih muda. Tahun berapa? Masih hitam putih begini, kata Bima seraya berdiri memperhatikan foto itu. Cantik ibumu ya, pantas anaknya ganteng, kata Clara. Mendengar itu, Rian hanya tersenyum kecil. Apaan sih? Yang dibahas malah kehidupan pribadi orang, ujar Gilang yang sedari tadi diam. Gak perlu yang sewot jir, lagian yang dibilang Clara bener kok, ujar Bima membela Clara. Oh iya ya, hari ini kami ingin wawancara warga dulu. Nah, nanti untuk menerjemahkan bahasa daerah ke bahasa Indonesia, kami minta tolong bantuan kamu dan Riko ya, kata Aditya. Rian pun mengangguk. Ya, tenang saja, jawab Rian.
Saat mereka masih mengobrol-ngobrol ringan, dari arah dapur tercium aroma wangi masakan yang membuat Deva dan Bima langsung menelan ludah. Tidak lama, April pun keluar dengan membawa nampan berisi beberapa piring nasi goreng. Wih, baunya enak banget nih, gumam Bima, seraya menarik satu piring yang baru diletakkan April. Pelan-pelan, belum juga disuruh, tegur Clara sambil menahan tawa. April tersenyum tipis, lalu meletakkan piring-piring lainnya. Tak lama kemudian, Inai Suri menyusul sambil membawa teko teh hangat dan beberapa gelas. Silakan dimakan ya. Maaf seadanya saja, ucap Inai Suri ramah. Wah, ibu, ini bukan seadanya, ini luar biasa, kata Aditya sopan. Makasih banyak ya bu, ucap Fitri seraya mengangguk hormat pada Ibunda Rian. Sama-sama, ayo silakan dimakan selagi masih hangat, kata Inai Suri lagi mempersilakan. Rian duduk di antara mereka, memperhatikan satu persatu anggota tim itu yang mulai mencicipi nasi goreng buatan ibunya. Ya ampun, Bima membelalak. Enak banget, sambung Deva dengan mulut masih penuh nasi. Clara bahkan sampai memejamkan mata sesaat. Ini mah bukan nasi goreng kampung, ini nasi goreng resto bintang 5, kata Clara. Semua yang ada di ruangan itu tertawa. Sementara Rian hanya tersenyum kecil melihat reaksi mereka. Entah kenapa, ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Rumah sederhana itu dan masakan sederhana sang ibu yang sering ia anggap biasa saja, kini terasa berbeda ketika dilihat dari sudut pandang orang lain. Sementara itu, April berdiri di dekat dapur, diam-diam memperhatikan Rian dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah sarapan selesai, Aditya mulai membuka map dan buku catatannya. Oke, kita mulai ya. Target pertama kita ke warga-warga dulu, kata Aditya. Orang-orang di dalam timnya itu pun langsung mengangguk. Tugas wawancara mereka hari itu pun berjalan lancar. Meskipun ada beberapa warga yang tidak mau diwawancara, dan ada juga yang langsung menutup pintu begitu melihat kedatangan Aditya dan kawan-kawan. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. 2 hari lagi kita akan mulai survei ke hutan ya, kata Aditya. Semua anggota tim langsung mengangguk setuju, meski kelelahan tergambar jelas di wajah mereka semua. Terlihat baju yang mereka kenakan pun sudah basah oleh keringat, dan sepatu mereka juga berdebu oleh jalanan tanah di desa tersebut. Saat kegiatan wawancara mereka itu selesai, matahari sudah mulai condong ke arah barat. Sinarnya berubah keemasan menyentuh pepohonan di kejauhan. Lumayan juga ya wawancara begini, gumam Fitri sambil menutup botol minumnya. Masih mending ini, saut Riko yang sejak siang tadi ikut membantu menerjemahkan bahasa daerah mereka ke bahasa Indonesia agar bisa dimengerti oleh anggota tim tersebut. Nanti kalau sudah masuk hutan, baru kalian tahu rasanya, sambung Riko. Bima langsung menghela nafas panjang dramatis. Gue udah kebayang pacet, serangga dan cacing sih, kata Bima dengan gaya lucunya. Clara malah tersenyum antusias. Justru itu serunya. Salah satu alasan kita datang kan memang buat itu, kata Clara. Rian berjalan sedikit di depan mereka. Langkahnya lebih ringan dibanding yang lain. Hutan bukanlah hal asing baginya, karena sejak kecil ia sudah akrab dengan alam. Namun kali ini tentu akan sedikit berbeda, karena kini ia tidak akan masuk hutan sendirian. Ada tim peneliti dari kota yang akan pergi bersama dirinya dan Riko, sebab mereka berdua bertugas sebagai pemandu lokal dari tim peneliti tersebut. Rian, panggil Aditya dari belakang. Rian menoleh. Yang dikatakan bapak tadi benar? Tanya Aditya. Rian mengangguk. Berarti aktivitas perburuan ilegal benar-benar makin aktif ya, ujar Aditya. Bukan hanya itu, sungai-sungai kecil yang kami gunakan untuk minum juga diracun dengan potas. Ikan-ikan tidak ada yang selamat, bahkan ada anak kecil yang sampai meninggal karenanya.
Cerita Rian. Kenapa tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib? Tanya Deva ikut masuk ke dalam obrolan itu. Kami hanya orang kecil, ucap Rian terdengar pelan. Ia berhenti melangkah sejenak. Matanya menatap jalan tanah di depan mereka, seolah sedang menimbang-nimbang setiap kata yang akan diucapkan. Kami tidak punya keberanian untuk melapor, lanjut Rian akhirnya. Angin sore berembus pelan, membuat dedaunan di pinggir jalan berdesir lirih. Dan kalaupun kami berani melapor, belum tentu yang jahatnya tertangkap, karena melaporkan kejahatan itu butuh bukti yang kuat. Tambah Rian, suaranya makin dalam. Bisa saja laporan kami tidak digubris karena kurangnya bukti, atau yang lebih parah, para penjahat itu bisa saja tahu siapa yang sudah melaporkannya. Lalu akhirnya mereka memilih untuk balas dendam pada kami dengan cara mengincar keluarga kami. Lanjut Rian, semuanya terdiam. Karena dimanapun itu, yang melapor bisa saja malah terancam keselamatannya, kata Riko menambahkan. Fitri menelan ludah. Jadi karena itu warga lebih memilih diam, tanya Bima hati-hati. Rian mengangguk pelan. Kami orang kecil tidak punya pilihan selain diam, demi keselamatan keluarga dan demi anak-anak yang harus tetap hidup, jawab Rian. Riko menatap Aditya. Beberapa orang tua-tua pernah coba menegur, tapi setelah itu ada saja kejadian tidak mengenakan. Ada warga yang motornya dirusak, ada yang kebunnya dirusak, dan ada juga ternak yang hilang dicuri orang, kata Riko. Clara yang biasanya ceria kini tampak murung. Ini bukan cuma soal lingkungan, gumamnya pelan. Ya benar, ini soal keamanan dan sayang. Orang-orang kecil terpelosok seperti kami ini harus berjuang sendiri untuk mengamankan diri dan keluarga kami dari para penjahat kejam itu, saud Riko. Aditya menarik napas panjang. Wajahnya yang sejak tadi serius kini terlihat lebih tegang. Ya, kami mengerti, ucap Aditya akhirnya. Dan dengan adanya kami di sini, kami akan membantu kalian semua. Tapi kami juga tidak akan gegabah. Selama kami di sini, kami akan mengumpulkan bukti-bukti kejahatan para oknum itu, dan semua harus dilakukan dengan cara yang aman. Kami berjanji akan membawa para bajingan perusak alam itu ke meja hijau dan mengadilinya. Dan kami akan pastikan mereka akan mendekam di balik jeruji besi, kata Aditya penuh tekad. Rian menatap Aditya selama beberapa detik, seolah mencoba membaca ketulusan di mata orang kota itu. Kami hanya ingin hutan ini tetap ada, kata Rian pelan. Bukan untuk kami saja, tapi juga untuk hewan dan anak cucu kami. Langkah mereka kembali beriringan, matahari tampak semakin turun. Semoga saja Aditya memang sungguh-sungguh dengan perkataannya, Yan, kata Riko. Aku yakin dia itu orang baik. Aku bisa melihat ketulusan dari matanya, jawab Rian seraya menceburkan diri ke dalam sungai. Dingin, ujar Riko ketika ikut terjun ke dalam air. Namun tidak sampai beberapa detik lamanya, Riko langsung keluar dari dalam air setelah merasakan dinginnya air sungai tersebut. Berbeda dengan Rian yang tampak asik berenang sambil sesekali menyelam, lalu kemudian timbul lagi ke permukaan. Rian, panggil Riko pada Rian yang saat itu sudah keluar dari air dan sedang menggosok giginya. Ya, Rian, aku rindu punya tangan utuh, kata Riko. Rian terdiam. Sikat gigi di tangannya berhenti bergerak. Suara gemericik air sungai yang mengalir pelan tiba-tiba terasa lebih jelas di telinganya. Aku kadang masih bisa merasakannya, lanjut Riko pelan. Rian membilas mulutnya lalu mendekat ke arah Riko. Kadang aku iri dengan orang-orang yang bisa hidup selayaknya manusia normal, Yan. Sementara aku, kata Riko lagi. Kamu kan juga normal, Rik. Tunggu saja, kamu pasti bisa memiliki pasangan seperti orang lain, kata Rian menghibur. Normal apanya? Cacat begini dibilang normal, kata Riko seraya tertawa. Katanya sudah menerima keadaan, terus kenapa malah begini sekarang? Tanya Rian sambil tersenyum. Kau ini ya. Sudahlah, aku mandi dulu. Habis ini kita ke rumah Aditya, ujar Riko. Kurasa tidak perlu untuk malam ini, jawab Rian. Setelah mandi, mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Malam itu, saat Rian, April, Arman dan ibunya sedang makan malam bersama,
Terdengar suara seseorang memanggil-manggil nama Rian dari arah pintu. Rian, Rian, panggil suara itu. Rian segera menyudahi makannya, lalu berjalan ke arah pintu luar. Ketika pintu terbuka, terlihatlah seorang laki-laki berusia 18 tahunan berdiri di sana. Itu adalah Petra. Melihat kedatangan pemuda itu, Rian tampak tersenyum sinis. Ada apa? Tanya Rian. Petra menatap Rian dengan sangat tajam. Amaiku sakit, orang-orang sudah menjenguknya. Tinggal kau saja yang belum datang. Lanjutnya dengan nada menekan. Rian terdiam, rahangnya sedikit mengeras. Terus, tanya Rian singkat. Petra mengembuskan napas kasar. Terus apa? Dia itu orang tua di kampung ini. Walaupun banyak salahnya, tetap saja kau harus datang. Jangan jadi orang yang lupa adat, Rian, kata Petra, suaranya makin meninggi. Di belakang Rian, April yang berdiri tak jauh dari pintu mulai merasa kesal dengan kata-kata yang diucapkan oleh Petra tersebut. Berbeda dengan Rian, yang dengan santainya langsung menyandarkan bahunya ke kusen pintu. Sejak kapan kau peduli soal adat, Petra? Ucap Rian datar. Mendengar ucapan Rian itu, wajah Petra langsung berubah. Ini bukan soal aku, balas Petra cepat. Sekarang ini, amaiku sakit keras, dan aku hanya ingin kau menjenguknya. Kau tidak punya hati sedikit pun, ujar Petra lagi. Rian tersenyum tipis. Hati? Ulang Rian pelan. Petra melangkah mendekat, hampir memaksa masuk, namun tidak bisa karena dihalangi oleh Rian. Rian, semua orang sudah datang. Bahkan orang yang dulu pernah bertengkar dengannya pun datang. Kau saja yang belum. Jangan sampai orang kampung bilang kau sombong cuma karena sekarang kau dekat dengan orang-orang kota, ujar Petra emosi. Mendengar keributan itu, Inai Suri ikut keluar, raut wajahnya tampak cemas. Ada apa ini, nak? Tanyanya lembut. Petra langsung menunduk sedikit menghormati. Ante, amaiku sakit keras, tidak bisa bangun. Kami harap Rian bisa datang untuk menjenguknya, kata Petra. Inai Suri menoleh pada Rian, dan Rian hanya membalas tatapan ibunya itu sebentar, lalu kemudian mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dan seolah tahu apa yang terjadi, Inai Suri langsung menatap Petra. Ante tahu amaimu sedang sakit, ucap Inai Suri pelan, suaranya tetap terdengar lembut. Tapi untuk malam ini, Rian tidak bisa datang. Lanjutnya lagi, Petra langsung mengangkat kepala. Kenapa tidak bisa, Teh? Karena Ante tidak ingin dia ke sana, jawab Inai Suri singkat. Suasana mendadak hening. Rian menoleh cepat ke arah ibunya. April yang berdiri di belakang Inai Suri juga tampak terkejut. Namun meski begitu, ia tetap memilih untuk diam. Maksudnya apa, Teh? Suara Petra mulai meninggi. Orang tua saya sedang sakit dan cuma minta untuk dijenguk. Tapi kalian malah begini. Inai Suri masih tetap tenang. Ante tidak melarang tanpa alasan. Keadaan amaimu di sana sedang tidak baik, dan Ante hanya tidak mau terjadi apa-apa pada Rian, kata Inai Suri. Petra tertawa pendek, sinis. Terjadi apa? Siapa yang mau bikin masalah? Kami bukan penjahat, kata Petra. Ante hanya ingin menjaga anak Ante, sama sepertimu yang ingin ayahmu tetap hidup, jawab Inai Suri pelan, namun kali ini nadanya cukup tegas. Kalimat itu seperti menyulut api. Menjaga? Petra mengulang dengan nada meremehkan. Menjaga apa, Teh? Anak Ante ini sudah tua bangka. Apanya yang perlu dijaga? Nanti saat Ante mati pun tidak akan bisa menjaganya lagi. Rian langsung berdiri tegak. Petra, jaga bicaramu, bentak Rian. Namun Petra sudah tersulut emosi. Apa menurut kalian? Kalian itu orang suci, ha? Sampai-sampai untuk menjenguk amaiku saja tidak mau. Seolah-olah keluarga kami ini pembawa sial. Ingat, Teh, kau itu seperti apa saat muda dulu, kata Petra keras. Inai Suri menarik nafas panjang. Petra, cukup. Jangan bicara sembarangan di rumah kami, kata Inai Suri. Tapi Petra yang sudah kehilangan kendali itu tidak menggubris. Sudahlah. Pantas saja Rian jadi tidak punya hati seperti ini. Ternyata karena dibesarkan oleh perempuan yang... Petra terhenti sejenak, namun emosinya mendorongnya untuk terus mengatakan hal-hal kasar dan tidak seharusnya diucapkan. Perempuan lacur,
merasa paling benar dan paling suci. Rian langsung maju satu langkah. "Petra!" tegurnya keras. Bau Rian tampak naik turun, nafasnya terdengar memburu. Namun, bukannya berhenti, Petra justru makin menjadi. "Apa? Hah? Tidak terima? Papa yang inaimu terbuka? Entah sudah berapa ratus orang laki-laki yang sudah tidur dengan inaimu itu. Dasar so suci, so paling tahu mana yang baik. Padahal cuma..." "Petra!" Buak! Suara Rian menggelegar kali ini. Tidak hanya menegur, Rian juga langsung melayangkan pukulan ke arah wajah pemuda itu. April refleks menutup mulutnya sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Arman, yang sedari tadi diam di dalam rumah, kini ikut berdiri mendekat. Terlihat Rian yang sudah kepalang emosi, terus memukuli Petra hingga mulut dan hidung pemuda itu mengeluarkan darah. "Rian, sudah nak, sudah!" teriak Inai Suri dengan suara serak dan bergetar. Namun, Rian seakan tak lagi mendengar apapun itu. Semua emosi yang tadi berusaha ia tahan langsung meledak dalam satu waktu. Petra terjatuh ke tanah, mencoba menangkis dan melawan. Namun, kekuatan fisik Rian tentu berada jauh di atasnya. "Kau boleh menghinaku, kau boleh mengatakan apapun yang buruk-buruk tentangku, tapi jangan pernah sekalipun menghina ibu yang sudah mengandung dan melahirkanku. Tarik balik kata-katamu, bangsat!" bentak Rian dengan mata memerah. "Rian, cukup Rian." Suara Inai Suri kali ini terdengar lebih keras dari sebelumnya. Tak ingin hanya diam, Arman yang baru saja pulih itu pun segera menarik tubuh Rian dari belakang. Melihat Arman yang kesulitan menarik tubuh Rian, akhirnya April pun memberanikan diri untuk ikut memisahkan mereka. "Kalian sudah, kalian," ucap April sambil memeluk tangan Rian dengan erat. Rian terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat, tangannya juga gemetar. Sementara itu, Petra terkapar di tanah dan darah masih menetes dari sudut bibirnya. Namun aneh, pemuda itu malah tertawa kecil. "Aslinya memang kasar benar kan? Maklum, didikan pelacur," gumamnya lirih. Mendengar itu, Rian kembali hendak maju, tapi Inai Suri berdiri tepat di depannya. "Cukup Rian." Suara perempuan itu kini tak lagi lembut. "Masuk ke dalam," lanjut Inai Suri. Rian menatap ibunya. Ada luka, ada marah, ada kecewa dalam matanya, tapi akhirnya dia menurut. Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah tanpa berkata apapun. Inai Suri lalu mendekati Petra. "Dan untuk kamu, Petra, pulanglah," ucap Inai Suri pelan. Petra menatapnya dengan mata yang masih menyala oleh amarah. "Kamu masih muda, Petra. Jangan kotori umurmu dengan kata-kata yang tidak pantas," ucap Inai Suri pelan. Namun, Petra yang masih 18 tahun itu dengan emosi yang masih belum stabil justru merasa dipermalukan dengan nasihat itu. "Jangan ceramai saya," bentaknya. "Kalau bukan karena Ante, mungkin Rian sudah berada di rumah kami untuk menjenguk amaiku sekarang. Ante ingat saja, kalau sampai amaiku mati, akan kubakar rumah kalian ini," ujar Petra mengancam. Rian yang baru masuk ke dalam rumah itu kembali terbakar emosi setelah mendengar perkataan Petra barusan. Tanpa berkata-kata, Rian kembali keluar dan melayangkan pukulan sekali lagi pada wajah Petra. "Jangan kira karena kau masih anak-anak, aku ragu untuk membunuhmu. Kau tentu ayahmu yang Panggulu itu saja semalam hampir aku habiskan," ujar Rian penuh amarah. Barulah setelah mendengar perkataan Rian itu, Petra pun langsung bergegas untuk pergi. "Kalau kau berani mengusik rumah dan keluargaku, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu saat kau menjadi Panggulu," bentak Rian mengancam. Inai Suri menarik tangan Rian. "Maaf, Nai, aku tidak bisa mengendalikan emosiku lagi," kata Rian. Inai Suri tak mengatakan apa-apa. Ia lantas memeriksa tangan Rian dan melihat buku-buku jarinya yang memerah. "Masuk," ucap Inai Suri pelan. Rian menurut. Amarah yang tadi membuncah kini perlahan berubah menjadi rasa sesak di dada. Arman mengambilkan air bersih dan kain, sementara April berdiri tak jauh. Gadis itu tampaknya masih gemetar karena kejadian barusan. Bagaimana tidak, saat marah tadi Rian benar-benar menakutkan. Inai Suri membersihkan tangan anaknya itu dengan hati-hati. "Jangan memukul orang lagi hanya karena Ina ya.
Anggap saja apa yang mereka katakan tentang Inai itu benar, dan kamu tidak perlu membela Inai sampai seperti itu, kata Inai Suri. Rian langsung mengangkat wajahnya. Tidak, jawab Rian dengan tegas. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan kebenaran. Mereka itu fitnah, Nai, kata Rian. Di zaman sekarang, banyak orang-orang hamil di luar nikah, dan bahkan banyak juga yang membuang bayinya. Tapi Inai beda dari mereka. Amaironi mati sebelum kalian menikah. Meskipun kalian salah, tapi kalian tetap bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Sedikitpun aku tidak pernah kekurangan kasih sayang dari Inai, dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa memaafkan orang-orang yang menghina Inaiku, ujar Rian dengan air mata bercucuran. Inai Suri tersenyum tipis, senyum yang terlihat tenang, tapi matanya tampak jelas menyimpan lelah yang sangat dalam. Kebenaran tidak perlu diteriakkan, nak. Ia tetap benar meskipun dihina, ucap Inai Suri lembut seraya menyapu air mata putra kesayangannya itu. Rian mengepalkan tangannya lagi. Kali ini bukan karena ingin memukul, tapi karena menahan sesuatu yang bergemuruh di dalam dadanya. Biarkan saja apapun yang ingin orang lain katakan tentang Inai. Lidah orang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanya diri kita sendiri. Ingat itu ya, nak. Jangan sampai terpancing emosi lagi. Karena Inai tidak suka anak Inai menjadi orang yang ringan tangan, kata Inai Suri. Rian menghela nafas, lalu kemudian ia mengangguk. Keesokan harinya, Riko tampak tergopoh-gopoh berlari ke arah rumah Rian. Nafasnya terengah dan wajahnya terlihat tegang. Rian, Rian, panggil Riko bahkan sebelum benar-benar sampai di teras. Rian, yang saat itu sedang duduk di depan rumah bersama Arman, langsung berdiri. Ada apa, Riko? Tanya Rian cepat. Riko berhenti tepat di depan Rian, mencoba untuk mengatur nafasnya yang masih memburu. Amai Petra makin parah, Yan, ucap Riko akhirnya. Rian terdiam. Oh ya? Suara Rian terdengar lebih rendah dari biasanya. Tadi subuh aku baru dari rumahnya, lanjut Riko. Semalaman dia muntah darah, Yan. Badannya panas tinggi, tapi katanya tangannya sudah mulai dingin, lanjut Riko lagi. Arman yang berada tak jauh dari mereka ikut mengerjitkan dahi. Sudah dibawa ke puskesmas? Tanya Arman. Riko menggeleng. Dia itu sakit begitu karena Rian menusuknya dengan pisau saat dia menjadi penghulu kemarin malam. Dan dahsyatnya mata pisau tersebut masih tertinggal di dalam tubuh penghulu itu. Tapi tentu saja orang biasa tidak akan bisa melihatnya, kecuali Basi atau Basie, jawab Riko pelan. Rian menatap Riko tajam. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini akan kemana. Jadi, tanya Rian singkat. Riko menelan ludah. Nanti malam mereka akan mengadakan ritual balian, ucap Riko pelan. Balian? Ulang Rian. Riko mengangguk. Iya, mereka akan mengadakan ritual balian untuk mengambil penyakit yang ada di dalam tubuh Amai Petra, ujar Riko menjelaskan. Angin pagi berembus pelan, tapi entah kenapa udara di hari itu terasa lebih dingin dari biasanya. Yang aku khawatirkan, Yan, kalau dia sembuh, dia pasti akan balas dendam padamu, ucap Riko pelan. Belum sempat Rian menjawab, dari arah jalanan tampak Aditya dan kawan-kawan datang ke rumah Rian. Kenapa kalian tidak datang semalam? Tanya Bima akrab. Oh, aku kelelahan semalam, Bim. Setelah makan itu aku langsung tidur, jawab Riko. Kalau aku ada halangan semalam, kata Rian. Oh begitu, ya untungnya semalam kami juga bisa tidur dengan nyenyak sih, ujar Deva kemudian duduk. Syukurlah kalau begitu, kata Rian. Tapi kenapa udara pagi ini rasanya kayak dingin banget ya? Mas Rian ngerasa nggak? Tanya Fitri. Rian mengangguk singkat. Oh iya, ini kami tadi beli ayam, ada rempah dan bumbu juga. Minta dimasakin di sini aja boleh nggak? Ujar Clara kepada Rian. Rian terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba terdengar suara Inai Suri dari dalam rumah. Tentu saja boleh. Masuk, nak, jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri, kata Inai Suri pada tim peneliti tersebut. Clara langsung tersenyum lebar. Wah, makasih banyak ya, Bu, kata Clara riang sambil mengangkat kantong plastik berisi ayam dan bumbu. Mereka pun masuk ke dalam rumah.
April menerima kantong kresek berisi belanjaan itu dari Clara, lalu menoleh ke arah Inaisuri. "Ante mau masuk apa?" tanya April pelan. "Kalau nak Clara suka, bagaimana kalau kita masak rica-rica saja? Nanti kita rebus juga daun singkong yang ada di belakang rumah untuk sayurnya," kata Inaisuri seraya menatap April dan Clara bergantian. Sementara itu, Rian masih berada di teras bersama Riko. Tatapannya kosong menatap halaman depan rumahnya. "Den," ucap Riko pelan. "Ya, aku tahu," potong Rian singkat. Di dalam rumah, suara tawa Clara, Bima, dan April sudah bercampur menjadi satu. "Ini dapurnya estetik banget ya. Vibes-nya pedesaan banget," kata Clara. "Lo aja yang lebay," saut Bima seraya memukul dahi Clara dengan daun singkong yang baru saja dipetik. Saat Clara dan Bima bercanda, Fitri justru membantu April mencuci ayam. Sesekali, ia tersenyum kecil saat April mencoba menjelaskan nama-nama bumbu dalam bahasa daerah mereka. Sementara Deva tampak sibuk menyeka air matanya saat membantu Inaisuri untuk mengupas bawang. Sedangkan Gilang dan Aditya di ruang depan saling diam-diaman, lalu akhirnya Aditya ke teras menghampiri Rian. Kita bisa bicara sebentar?" tanya Aditya tenang. Rian menoleh lalu mengangguk. Mereka berdua kemudian berjalan menjauh sedikit dari rumah. "Tadi saat beli ayam itu, aku dengar kabar. Katanya ada salah satu warga yang jatuh sakit," kata Aditya pelan. Rian tidak menjawab. "Dan katanya pihak keluarganya akan mengadakan ritual balian malam ini," lanjut Aditya. Rian mengangguk tipis. "Iya." Aditya terdiam beberapa detik. "Kami tidak ingin ikut campur urusan adat kalian, tapi jujur, aku sangat tertarik saat mendengar ritual itu," kata Aditya. Rian tersenyum tipis. "Kalau kalian ingin melihat ritual itu, silakan saja. Aku tidak melarang. Cuma, aku tidak bisa menemani. Tapi ada Riko. Dia yang akan menemani kalian kalau mau," kata Rian. Aditya mengangguk. "Baik, kami akan pergi bersama Riko nanti malam," kata Aditya akhirnya. Tiba-tiba, terdengar suara Bima yang tertawa-tawa sambil berlari keluar rumah karena dikejar oleh Clara. "Awas ya lu Bim," ancam Clara. Ujar Bima mengejek Clara dengan gayanya yang lucu. Suasana yang tadinya terasa berat mendadak mencair oleh tingkah dua orang itu. Bahkan Arman yang biasanya pendiam ikut tersenyum kecil melihat kelakuan mereka. "Sedih gonjir," ujar Deva yang keluar dengan mata yang masih berair. "Kamu kenapa?" tanya Riko. "Habis nyakitin bawang, tapi anehnya gue yang nangis ya," ujar Deva. "Garing lo," ujar Gilang. "Ih, gak asik banget, nimbrung aja kerjaannya," kata Deva kesal. Dari dapur, aroma wangi bumbu tercium hingga keluar, membuat semua yang ada di luar tampak menelan ludahnya kecuali Rian. Tak lama kemudian, masakannya sudah siap. Seru Inaisuri memanggil anak-anak yang berada di luar. Bima dan Deva tampak berebut untuk masuk, lalu disusul oleh Aditya dan Gilang. Sementara Rian masih berdiri diam, seolah tak tertarik untuk masuk ke dalam. "Yan, ayo masuk," ajak Riko, dan setelah 2 kali diajak, barulah Rian mau. "Ayo, silakan dimakan dulu," ucap Inaisuri lembut. Satu persatu dari mereka pun mulai menyendok nasi serta lauk dan sayurnya. Ini sih level pedesnya gak bercanda nih," kata Bima sambil terbatuk-batuk kecil. Tapi meski begitu, ia tetap tambah lagi dan lagi. Clara terbawa terbahak-bahak. "Katanya kuat pedes, gue ada Clara." "Iya, kalau pedesnya kayak di mulutnya si Gilang sih oke. Tapi ini pedesnya gila banget, Ra. Jontor-jontor dan di bibir," balas Bima dramatis. Deva mengangguk-ngangguk membenarkan. Wajahnya sudah berkeringat banyak. "Tapi enak banget sih, pedesnya bikin lagi," kata Fitri sambil tersenyum seraya menatap Inaisuri. "Terima kasih banyak Ibu, masakan Ibu luar biasa enak," kata Fitri. "Yang masak bukan cuma Ante saja, ini itu masakan kita semua tadi," jawab Inaisuri.
Rian memperhatikan semuanya. Tawa mereka memenuhi rumah sederhana itu. Untuk sesaat, ia bisa melupakan segala hal yang berkecamuk di dalam pikirannya. Singkat cerita, tibalah hari itu. Hari di mana tim peneliti alam itu masuk ke dalam hutan. Rian dan Rico juga sudah diberikan rompi yang sama dengan yang dipakai oleh anggota tim tersebut. Oke, hari ini kita akan berangkat ke hutan seperti yang sudah disepakati sebelumnya, dan kita akan menginap di sana selama beberapa hari. Jadi harap semua barang yang dibutuhkan harus dicek sekali lagi ya, kata Aditya seraya menatap satu persatu wajah anggota timnya. Sudah siap? Sahut semua anggota tim penuh semangat. Oke, selama berada di hutan, harap dengarkan para pemandu. Jangan membuat hal atau berbuat yang bisa merugikan diri sendiri dan juga anggota tim lain. Adat istiadat harus dijunjung tinggi dan dihargai. Mengerti? Ujar Aditya. Ngerti? Sahut para anggota tim kompak. Baik, sekarang mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Para anggota tim itu pun mulai berdoa. Fitri berdoa menurut ajaran Islam, Clara berdoa secara Kristen, sementara Bima dan Deva berdoa menurut ajaran Hindu. Gilang tidak berdoa, sedangkan Aditya hanya memejamkan mata dan menundukkan kepala. Berdoa selesai, ujar Aditya kemudian. Setelah itu, mereka pun memulai perjalanan itu. Yan, Amai Petra sudah mulai membaik keadaannya setelah balian itu, kata Riko. Ya, maka dari itu, rumahku sudah kupagari. Inai dan April juga kusuruh untuk selalu menghidupkan Kaisom pun selama aku tidak ada di rumah, jawab Rian pelan. Riko mengangguk. Semoga semuanya tetap aman ya, kata Riko. Suasana sudah tampak berbeda begitu mereka memasuki kawasan hutan. Langkah kaki mereka otomatis melambat. Cahaya matahari yang tadi terasa hangat di desa kini hanya menembus tipis di sela-sela kanopi pohon yang menjulang tinggi. Udara lembab pun memenuhi paru-paru. Wow, gumam Clara pelan. Kali ini bukan nada bercanda. Hutan itu seperti dunia lain. Sunyi tapi tidak benar-benar sunyi. Ada suara serangga, burung yang berkicau dari kejauhan, dan sesekali bunyi ranting patah yang berasal dari pijakan kaki mereka. Mulai dari sini, jangan sampai terpisah, ujar yang tegas. Nada bicaranya tidak lagi santai seperti di desa tadi. Riko berjalan sedikit di belakang rombongan, matanya awas memperhatikan sekitar. Kalau ada pacet dan panik, tenang saja, ada aku ya, ucap Riko. Tenang apanya, bisik Bima panik sambil melihat ke bawah kakinya sendiri. Deva langsung memukul bahu Bima pelan. Belum juga ada lu, ketakutan aja sih, ujar Deva. Aditya berjalan sejajar dengan Rian. Lokasi pertama, tanya Aditya pelan. Rian lalu menunjuk ke arah timur. Ada bekas jalur yang sering dipakai oleh pemburu, tidak jauh dari sungai kecil. Tapi kita harus hati-hati. Mereka biasanya memasangi jerat di sana, jawab Rian. Mendengar kata jerat, Fitri refleks bergidik. Semakin dalam mereka masuk, suara hutan terasa makin pekat. Gilang yang biasanya banyak berkomentar kini memilih diam. Bahkan Clara pun tak lagi banyak bersuara. Beberapa meter kemudian, Rian tiba-tiba mengangkat tangan memberi isyarat untuk berhenti. Semuanya langsung terdiam. Ada apa? Rian tidak menjawab. Ia berjongkok, menyingkirkan beberapa daun kering dengan hati-hati. Di bawahnya terlihat kawat tipis yang terpasang rapi. Ini salah satu jebakan pemburu. Hati-hati, kalau kena bisa luka, kata Rian memperingati. Selesai. Wow, luar biasa kisah Rian, kisah dari Kalimantan Tengah. Makin seru aja nih ya. Ternyata Pangulu itu adalah Amai Petra. Jadi Amai itu ayah teman-teman ya dalam bahasa Kalimantan Tengah. Petra anaknya, jadi ayahnya Petra. Ternyata penghulunya dia. Dan
sakit nih, ayahnya Petra mengalami sakit yang orang-orang gak ada yang tahu tuh, orang-orang kampung. Tapi Rian tahu jelas sakitnya dia karena pertarungannya ketika melawan Rian. Nah, Petranya sendiri juga tahu nih, mungkin Amainya cerita sehingga disuruh datang ke rumah Rian. Jadi mungkin kalau Rian datang mungkin bisa sembuh tuh, bisa diambil lagi mata pisau yang tertancap di kulit Amai Petra. Nah, tapi setelah dia melakukan ritual balian, sembuh nih. Waduh, kira-kira balas dendam nggak ya? Dan juga bagaimana dalam episode ini perjalanan mereka masuk ke dalam hutan dimulai. Dua cewek dan berapa cowok berarti ya? 6 cowok ya. Ini perjalanan dimulai dan mereka rencananya akan bermalam beberapa hari di dalam hutan untuk meneliti hutan tersebut. Wah, ini kira-kira episode besok gimana nih ya? Akankah mereka menemukan sesuatu di dalam hutan? Oke, jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya kisah Rian dari Om Ras. Buat Om Ras, terima kasih selalu konsisten mengirimkan kisah Rian di setiap minggunya Om Ras. Semoga sehat selalu, ditunggu lagi karya-karya selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh iya, tombol hype-nya jangan lupa diklik juga tuh teman-teman, agar video ini bisa bertambah viral. Dan buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.